menuju. Tapi selamat lingkungan alatai, salam sujud karende malempang, Om Swastiastu. Halo umat sedharma dimanapun berada, salam bertemu kembali bersama saya Dara Delima di Bindu Kalteng Podcast. Ini merupakan program kerjasama antara Bidang Bimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Pokjaluh Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, Ranjing Hatala Langit, karena asung kertawara nugrahanya kita di sini dan pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah Bapak Imade Adiana SAG MSI, yang merupakan Kepala Bidang Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, marilah kita sapa narasumber kita hari ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bindu Kalteng Podcast. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tema yaitu tentang etika makan dalam ajaran Hindu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan bahwa yang kita ketahui, etika makan dalam ajaran Hindu, makan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga merupakan bagian dari penyucian diri dan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa, serta mengajarkan manusia atau seseorang makan dengan sikap yang sopan, bersih, dan penuh kesadaran. Di samping itu, sering juga kita jumpai orang tidak menghabiskan makanan atau makanan kadang terbuang begitu saja. Sebagai pembuka hari ini, Bapak bisa menjelaskan mengapa dalam ajaran Hindu makan tidak dianggap sekedar kebutuhan jasmani dan bagaimana caranya. Baik, terima kasih umat sedharma yang berbahagia. Terkait dengan makan, ini kan bukan seremonial biasa sesungguhnya, tapi biasanya kita membiasakan makan itu pada hal-hal yang barangkali selama ini keliru. Itu misalnya adalah makan sambil berdiri, makan sambil berdiskusi, bahkan ada juga orang yang makan sambil bekerja. Artinya di zaman sekarang karena semua tuntutan segalanya agar cepat selesai, kadang-kadang orang nyambil makan, nyambil bekerja. Gitu. Pada saat orang mengetik, habis itu dia makan, ngetik lagi. Gitu. Artinya apa? Ini sesungguhnya kalau dari sisi efisiensi waktu itu bisa dikatakan hebat. Orang bisa menyelesaikan dua kebutuhan, dua kepentingan di waktu yang sama. Makannya selesai, kerjaannya selesai. Kalau dari sisi efisiensi waktu. Tapi dari sisi etika dalam ajaran agama Hindu, makan yang seperti ini sesungguhnya tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena sesungguhnya kita dianggap tidak menghargai, menghormati makanan yang kita makan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan terkait dengan hal itu kalau kita makan? Makan dalam ajaran agama Hindu, baik bersumber dalam Manawa Dharma Sastra ataupun dalam Panaturan, makanan ini adalah sesuatu yang suci. Oleh karena sesuatu yang suci, maka makanan ini harus diperlakukan dengan tata laku yang suci juga. Sehingga makanan ini kalau dalam bahasa di sini kan paling tidak menjadi darah daging. Paling tidak apa yang kita makan ini benar-benar memberikan kesehatan. Oleh karena itu, tata laku yang suci harus dilaksanakan oleh setiap orang. Gitu. Ada bahkan makan sambil berjalan. Misalnya di pesta-pesta yang dianggap mewah kekinian, dianggap hebat dan sebagainya, makan
sambil berdiri, makan sambil ngobrol dan sebagainya itu sesuatu yang lumrah. Karena sesuatu yang lumrah dianggap benar. Gitu. Sesungguhnya ini adalah tindakan yang keliru. Oleh karena itu, ajaran agama Hindu, bagaimana caranya makan yang benar? Paling tidak, hal yang sederhana sebelum kita makan adalah tangannya benar-benar sudah dicuci, kakinya benar-benar sudah dicuci, mukanya benar-benar sudah dicuci. Kalau tidak bisa mandi, kalau yang bagus itu adalah membersihkan jasmani dulu, bersihkan diri baru makan. Itu. Kalau kaitannya dengan kesehatan pasti tangan harus bersih sehingga kuman tidak masuk, kan begitu. Kalau dari sisi agama sesungguhnya ini diajarkan bagaimana kita bersuci diri, menyucikan diri dengan membersihkan diri, jasmani kita bersih, pikiran kita bersih. Bahwa pada saat itu, pada saat makan, orang harus konsentrasi tentang makanannya. Itu yang harus dilakukan. Baik, berarti tidak hanya makanan yang perlu disiapkan, Nggak bisa, Pak. Harus etika juga ya, seperti itu. kadang-kadang kan gini, kita pulang dari mana, habis itu datang ke dapur, cuci tangan, ambil nasi, makan. Iya. Wah, itu. Iya, betul Itu sekali. kurang pas, kita duduknya harus senyaman mungkin, sebaik mungkin. Iya. Baik, selanjutnya Bapak, mengapa makanan dalam ajaran Hindu disebut amerta atau karunia suci? Begini, kalau dalam Panatura kan disebutkan salah satu sumber makanan kita paling tidak beras. Ada sebagian makan singkong, ada sebagian makan jagung. Tetapi secara garis besar di Indonesia itu paling tidak orang itu makan nasi itu dianggap nasi itu kalau beras. Gitu. Iya. Kalau saya makan singkong satu piring itu belum bisa dikatakan makan, tapi camilan aja gitu. Tapi kalau sudah kita makan nasi beras plus lauknya maka itu disebut makan. Nah, kalau dalam Panaturan beras itu kan disebut dengan pare menyangin tinggal. Artinya apa? Bahwa beras itu sesungguhnya perwujudan dari Raja Angking Penyang dan Putir di dalam Panaturan itu kan disebutkan. Nah, bahwa pare menyangin tinggang ini, beras ini sesungguhnya sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Artinya agar kita dari kecil menjadi besar dan sebagainya, maka beras ini penting. Karena beras ini penting sebagai untuk menambah kesehatan keberlangsungan hidup kita, beras juga dipandang sebagai sebuah sarana penghubung antara kehendak manusia, kehendak kita dengan kehendak Ranjing Hatala Langit. Artinya pare menyangin tinggang ini adalah sesuatu yang suci. Gitu. Dan di dalamnya ada yang disebut dengan nyalung keharingan belong, artinya amerta, gitu. Air kehidupan, amerta itu. Maka beras ini memiliki makna yang sangat luar biasa di dalam Panaturan. Kalau dalam ajaran Hindu secara umum, beras itu adalah Dewi Sri. Karena dia Dewi Sri yang turun ke dunia menjadi beras, maka ini juga sesuatu yang sangat suci. Nah, sesuatu yang sangat suci ini pasti akan memberikan amerta, kehidupan, gitu. Kehidupan ini yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Barangkali tidak semua sih orang yang makan beras, karena sesuatu dari hal bisa jadi makan gandum, makan jagung dan sebagainya, tetapi secara umum kan beras. Nah, oleh karena itu beras karena merupakan amerta, gitu. Amerta itu kan kehidupan, keberlangsungan kehidupan kita. Oleh karena itu dalam Panaturan juga disebutkan bahwa beras itu juga bisa disebut dengan indu rangkang panekang tulang.
Itu artinya menjadi biti bereng. Nah, karena makanan ini sangat luar biasa, maka inilah menjadi amerta. Dan tidak hanya beras, termasuk dengan lauk pauknya dan sebagainya. Oleh karena itu, lauk pauk, beras dan sebagainya ini kan menjadi satu kesatuan. Orang sering mengatakan, Pak jangan banyak-banyak makan daging nanti tensinya tinggi, darah tinggi gitu misalnya. Padahal kalau makan kangkung setiap hari itu jauh lebih memungkinkan orang emosional. Itu kalau tidak percaya nanti Dara punya orang tua, pagi siapkan nasi plus kangkung, sayur kangkung, siang siapkan nasi plus sayur kangkung, yang ketiga sore siapkan nasi plus sayur kangkung. Pasti bapaknya marah, kok kangkung saja gitu. Nah, walaupun marah di hadapan makanan itu tidak boleh, kalau bisa dihindari. Itu. Kalau dalam Manawa Sastra disebutkan begini, pada saat Anda akan makan, maka Anda harus menghormati makanan yang ada di hadapanmu. Anda tidak boleh merasa muak terhadap makanan yang ada di hadapanmu. Apapun yang ada di hadapanmu, engkau harus menghormati dengan cara memuja Ida Sang Hyang Widiwasa atau Ranjing Hatala Langit, bahwa itu adalah makanan yang ia terima saat itu dan akan menjadi kekuatan bagi dirinya. Itu. Tetapi siapapun yang bisa menghormati makanan itu dengan baik, menyucikan makanan itu dengan baik, maka dia akan menjadi kekuatan di dalam dirinya, makanan itu, kalau dihormati. Tapi bagi mereka yang tidak menghormati makanan yang ada di hadapannya, maka makanan itu pun akan menghancurkan orang yang memakannya. Bahkan tidak dimakan pun kalau kita dalam bahasa di sini bejilek, kemarin ini, sekarang ini, besok ini, muak aku melihat makanan ini. Nah, dengan berbicara atau berpikir seperti itu saja, makanan yang ada di hadapan kita sudah mempengaruhi kita, menghancurkan diri kita. Itu. Oleh karena itu, dalam ajaran agama itu jangan sekali-kali meremehkan makanan. Apapun yang ada, berarti itu yang harus kita terima pada saat itu. Dan harus diterima dengan rasa sukacita. Itu. Bukan kan jengkel dan sebagainya. Itu. Apalagi mengumpat Tuhan. Dah Tuhan ini nggak adil, masa makanan hari ini sama dengan sebulan sudah begini gitu. Atau jelek ini begini gitu. Jangan. Berarti harus tetap disyukuri ya Pak. Tetap disyukuri. Mau kangkung atau apa, mau tetap kangkung atau harus apa disyukuri. Gitu, ya. Yep. Kalau bahasa saya begini, nikmati rasanya, nikmati manfaatnya, jangan lihat casingnya. Gitu. Yeah. Karena kebutuhan kita sesungguhnya kan kalau mau makan, kalau sudah lewat tenggorokan itu kan nggak ada rasanya lagi. Iya betul. Karena yang merasakan itu kan lidah. Yeah. Kalau sudah selesai di lidah, masuk kerongkongan itu, mau makanan yang harganya 100.000 per porsi, mau harga makanan yang 100.000, 1 juta per porsi, lewat kerongkongan sama saja. Nah, besok pagi sama-sama juga wujudnya. Kalau sudah ke belakang wujudnya sama-sama juga gitu. Gitu. Iya. Baik, selanjutnya Pak, apa hubungan antara etika makan dengan kesucian pikiran dan spiritual seseorang? Baik, terima kasih. Kalau dalam panaturan kan bahwa beras di samping sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, kesehatan dan sebagainya, juga beras sebagai penghubung kehendak kita kepada Ranjing Hatala Langit. Kalau dalam Manawa Dharma Sastra, hadapan makan saja, itu hadapan makan, apakah kita menghadap ke barat, menghadap ke timur, atau menghadap ke selatan dan ke utara, itu ada pengaruhnya. Gitu. Bahwa
hadapan kita duduk saja itu membawa pengaruh terhadap diri kita. Itu dalam Manarawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 52 di situ ada. Gitu. Di sana disebutkan, saya cek, saya baca di dalam Manarawa Dharma Sastra ini. Nah, buku ini kalau nggak dibaca, ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Nah, di sini itu ada bahwa dalam Adhyaya 2 Sloka 52 itu disebutkan Ayusyam peran muko bun kete, yasa siam daksina muka, sriam perhatian muko bun kete, retam bun kete hiudam muka. Artinya begini, orang yang menyantap makanan dengan menghadap ke timur akan mengakibatkan panjang umur. Ayusyam, gitu. Panjang umur. Kalau ia makan menghadap ke selatan, gitu, yasasyam, akan termasyur. Gitu. Kalau menghadap ke barat akan makmur, sriam. Gitu. Nah, kalau dia menghadap ke utara, dia akan menemukan kebenaran, retam. Itu artinya apa? Di dalam Manarawa Dharma Sastra, hadapan makan pun berpengaruh. Apalagi tata laku makan. Misalnya dalam Manarawa Dharma Sastra, orang duduk sambil menjulurkan kakinya, menyilangkan kakinya juga tidak boleh. Gitu. Misalnya duduk, kakinya celonjoran, nah, habis itu ditumpuk makan. Itu sesuatu yang barangkali lumrah di masyarakat, tetapi kurang benar. Gitu. Atau makan sambil jongkok dan sebagainya. Hadapan makan saja itu berpengaruh. Kalau kita mau panjang umur, maka makanlah menghadap ke timur. Gitu. Tetapi sebelum makan, jangan juga lupa berdoa. Iya, betul. Gitu. Misalnya kalau yang sederhananya doanya kan Om Amerte Adisanjiwane Nama Swaha. Artinya dengan mengucapkan Om berarti kita sudah ingat kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Nah, selanjutnya adalah bahwa makanan itu akan menjadi kehidupan amerta gitu, di dalam diri kita. Nah, duduknya bersila menghadap ke timur itu misalnya, maka kita akan panjang umur gitu, ayusyam. Nah, kalau kita mau termasyur, mau terkenal gitu, sampai kita meninggal, orang masih mengenal kita. Seperti halnya misalnya presiden, orang-orang besar kita itu kan sampai orangnya sudah tidak ada tetapi masih dikenal. Maka kita akan menghadap ke selatan. Gitu. Kita menghadap ke selatan gitu. Nah, kalau kita mau hidup makmur, maka kita menghadap ke barat. Gitu. Kalau menghadap ke barat akan makmur. Nah, kalau mau hidup kita makmur, makan menghadap ke barat. Gitu, Mahadewa. Gitu. Nah, kalau kita mau menghadap ke utara, kita akan menemukan kebenaran. Gitu. Bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kebenaran. Itu yang akan kita temukan. Sehingga hadapan itu baru hadapan saja. Gitu. Yang kedua adalah, yang pertama itu tentu berdoa. Dan dalam ajaran agama Hindu, dalam tradisi apapun, pasti kita mengenal saudara empat. Nah, saudara empat yang tidak kelihatan pun kita harus panggil untuk ikut makan bersama-sama. Sehingga orang biasanya diambil nasinya sejumput, habis itu ditaruh di pinggir piring itu misalnya. Habis itu ini dipersilakan untuk yang lain. Nah, kalau dalam tradisi Bali, Hindu dalam tradisi Bali, pada saat sebelum makan mereka melakukan yang disebut dengan
yadnya sesa. Yes. Dibuat nasinya, diambil lauknya sedikit, dimasukkan ke dalam daun, ditaruh dalam daun, habis itu ditaruh di kompor, di tempat air dan sebagainya itu ditaruh. Nah, kalau dalam tradisi Hindu Karingan itu ada tradisi napetik. Artinya makanan itu kalau dalam upacara-upacara besar sering saya lihat adalah nasi dicampur dengan lauk dan sebagainya, habis itu ditabur ke atas. Iya, betul. Itu kan ada itu. Iya, ada. Nah, sesungguhnya di dalam Manawa Dharma Sastra juga ada. Mereka yang menaburkan makanan mengarah ke utara, artinya hadapannya ke utara, yang menaburkan ke atas, itu diperuntukkan kepada para dewa. Bagi mereka yang menaburkan ke arah selatan, dia sesungguhnya diberikan kepada roh suci leluhur. Nah, tetapi kalau di Bali, pada roh suci leluhur misalnya, ada namanya Rong Telu. Ada bangunan yang ini tempat menstandakan roh leluhur itu, dia ditaruhnya di sana. Gitu. Misalnya kalau di sini barangkali ada sandung di depan rumah dan sebagainya, tidak salah juga. Pagi mengaturkan kopi, setelah masak mengaturkan makanan, gitu. Nah, sehingga orang-orang yang sudah melakukan itu sama dengan apa yang sampaikan dalam Bhagavad Gita. Mereka yang makan tanpa mempersembahkan terlebih dahulu, sesungguhnya dia makan hasil curian. Gitu. Artinya gini, orang yang tidak makan, pada saat makan tidak berdoa, tidak mempersembahkan dulu kepada Tuhan, sesungguhnya dia mencuri. Walaupun kita masak, kapan saya mencuri? Beras saya beli, sayur saya petik, habis itu daging saya beli. Kapan saya mencuri? Karena kita tidak ingat bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita. Itu adalah milik dari Ranjing Hatala Langit, Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu sehingga dalam Bhagavad Gita, barang siapa yang makan tanpa mempersembahkan dahulu, maka ia sesungguhnya adalah pencuri. Itu artinya mempersembahkan dulu. Itu kalau kita sudah persembahkan dulu, maka yang kita nikmati adalah prasadam, sisa dari persembahan. Itu. Nah, oleh karena itu perlu kita mencatat di dalam diri kita masing-masing. Kalau mau makan, misalnya kalau di rumah masing-masing, kalau kami dalam Hindu, dalam tradisi Bali, setelah masak pasti mengaturkan itu di beberapa tempat, sehingga sisanya lah yang kita makan. Itu. Padahal sisanya lebih banyak. Sisanya satu panci yang dipersembahkan satu sendok saja. Gitu. Tetapi itulah maknanya, sehingga Bhagavad Gitanya nyambung dan sebagainya. Gitu. Itulah yang akan mempengaruhi kesucian spirit kita. Gitu. Apa yang kita makan sesungguhnya bisa menjadi racun di dalam diri kita, bisa juga menjadi amerta. Gitu, menjadi sumber kehidupan. Gitu. Sehingga kita harus hati-hati. Gitu. Termasuk dengan cara memperoleh makanan dan sebagainya itu hati-hati. Apa yang kita makan seharusnya adalah bersumber dari hal yang benar, tidak kita curi. Gitu. Oh, ini karena darah tidak ada, beras saya di rumah habis, saya buka kunci rumahnya, saya ambil berasnya. Itu double mencurinya. Mencuri kepada darah, mencuri kepada Tuhan. Itu karena tidak berdoa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu makanan yang kita makan, sumber makanan itu pun harus jelas. Itu tidak boleh kita curi. Gitu. Karena kalau mencuri, itulah yang menjadi wisia, gitu, artinya racun itu di dalam diri kita. Gitu. Walaupun orang tidak mempermasalahkan, oh hilang nih, nggak tahu ini siapa yang nyuri gitu. Tetapi tetap akan menjadi tabungan karma yang buruk di dalam diri kita. Ya begitu. Berarti klasiknya yang biasa kita anggap cuman
makan ya makan itu ternyata juga memiliki hubungan antara spiritual seperti Iya, itu ya Pak. ada pengaruhnya. Iya. Gitu. Kalau manusia sebenarnya makan dia harus punya etika. Sama seperti gini, orang makan sambil tidur, kan ada itu. Iya ada. Terutama makan cemilan. Betul. Sambil tidur, kan nggak ada bedanya sama makhluk lain, binatang dan sebagainya. Kalau sapi kan sambil tiduran dia makan, itu kan kita nggak ada bedanya dengan sapi. Iya. Gitu. Yang kedua, setelah makan nggak boleh tidur langsung. Itu di samping kesehatan dan sebagainya. Karena sama seperti babi, habis makan tidur. Gitu. Oleh karena itu, biarkan dulu makanan tercerna, baru tidur. Gitu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, mengapa hal sederhana seperti makan ternyata memiliki nilai religius yang sangat begitu dalam? Terima kasih. Badan kita menjadi sehat, badan kita menjadi sakit, itu tergantung dari makanan, di samping pikiran. Itu. Misalnya makanya orang mengatakan kurangi makan daging. Itu. Artinya apa? Daging itu bagus, tapi kalau berlebihan, dia akan menjadi tidak bagus. Itu. Kalau orang mau sembahyang jam 6, itu paling tidak makannya itu 2 jam sebelumnya, makan dulu. Gitu. Atau setelah sembahyang baru makan. Karena kalau makannya terlalu banyak, apa yang terjadi? Oksigen di dalam tubuh berkurang, ngantuk. Iya. Gitu. Sehingga pada saat sembahyang konsentrasinya tidak bagus. Gitu. Tapi mereka yang makan dengan baik, itu tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Gitu. Artinya biasa saja, itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi spirit kita. Yang saya lupa tadi adalah bagaimana. Nah, setelah makan apa yang harus kita lakukan? Biasanya pada saat tidak ada tempat cuci tangan, itu kita misalnya duduk, rame-rame kita duduk kan. Nah, habis itu tidak ada tempat cuci tangan. Yang ada adalah air di dalam gelas. Nah, air di dalam gelas kadang-kadang kita cuci tangan di atas piring tempat kita makan. Nah, kan itu kan biasanya barangkali sering terjadi di masyarakat. Nah, kalau dalam ajaran agama Hindu ini sesuatu yang sangat dilarang. Kenapa dilarang? Piring itu kita pakai makan, tetapi kita pakai untuk membuang kotoran. Gitu loh. Artinya di atas piring kita cuci tangan. Nah, kita kadang-kadang keliru. Nah, setelah itu kita cuci, besok kita pakai makan juga. Artinya kan habis kita taruh kotoran, kita pakai lagi. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesucian diri. Nah, terus yang kedua, sehabis makan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minum air. Cukup 3 teguk. Minum 3 teguk. Terus yang kedua, berkumur 2 teguk, 2 kali. Kumur 2 kali. Artinya apa? Dulu pada saat Manawa Dharma Sastra ini dibuat oleh para pendahulu kita, para resi, belum ada sikat gigi. Sikat giginya kan belum ada. Nah, zaman itu kan belum ada sikat gigi. Nah, artinya apa? Setelah makan wajib berkumur untuk membersihkan mulut dan sebagainya. Setelah itu tidak boleh kemana-mana. Gitu. Paling tidak beberapa waktu jangan langsung berpergian. Gitu. Paling tidak istirahat dulu, baru boleh berpergian. Sangat dilarang orang habis makan tanpa membersihkan mulut langsung pergi. Nah, barangkali kalau sekarang habis makan jengkol dan makan pete, kalau nggak cuci mulut nanti baunya menyebar kemana-mana gitu. Gitu. Nanti dikira kita jual pete. Itu artinya hal ini sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu diatur. Dan ini akan mempengaruhi kesucian diri kita. Makanya orang nggak boleh makan sembarangan, itu di mana-mana semua sembarangan makanan. Terus yang kedua,
tidak boleh makan di antara waktu makan. Seperti apa itu, Pak? Nah, misalnya begini, kita makan, orang Indonesia pasti 3 kali dalam sehari. Iya, Nah, jam 6 sudah makan, berarti jam 12 nanti kita makan. makan. Nah, tengah-tengahnya kita makan, itu yang nggak boleh. Terus yang kedua, nggak boleh makan sisa dari orang lain. Apalagi tidak ada hubungan keluarga. Gitu. Itu nggak boleh. Karena kita makan sampah. Karena itu kan sudah nggak, misalnya Dara makan. Iya, Nggak habis ini, setengahnya gitu. iya. Habis itu ditaruh. Kita datang, kita makan. Oh, kasihan makannya. Nggak boleh. Karena itu sesuatu yang sudah tidak dipergunakan, tidak lagi diinginkan oleh Dara, tetapi kita makan. Itu nggak boleh. Misalnya saya makan, sudah taruh di atas meja sisanya gitu. Nanti Dara datang, oh ini makan. Nggak boleh. Gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi. Karena itu dianggap kalau sudah sisa, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Gitu loh. Apalagi oleh makanan. Gitu. Udah diaduk tangan, energi dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi kesucian. Gitu. Oke, baik, selanjutnya Pak, apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan di masyarakat untuk menetapkan etika makan dalam ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari dan penyaras? Baik, terima kasih umat Dharma yang berbahagia. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Karena kalau kita keluar dari keluarga kita masing-masing, barangkali akan jadi pertentangan. Pertentangannya bagaimana? Saya biasa makan berdiri, nggak ada juga apa-apa. Saatnya kaya, saya kaya. Gitu. Nah, maka mari kita mulai dari dalam keluarga kita, disiplin terhadap makanan. Gitu. Jangan sampai pada saat makan, sisa makanannya terlalu banyak, atau bahkan sebutir beras pun kalau bisa jangan sampai tersisa. Artinya apa? Pada saat kita makan, ambillah takaran sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan hanya karena lauknya ini bagus-bagus gitu, ambil satu piring gitu, akhirnya menjulang tinggi, banyak gitu. Setelah makan nggak habis, terbuang. Karena kita juga harus punya empati bahwa orang lain belum tentu bisa makan hal yang sama dengan kita di waktu yang sama. Barangkali di luar kita masih banyak orang yang kekurangan. Oleh karena itu, ambil makan sedikit. Kalau kurang ambil lagi. Mau 3 kali nambah juga nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan takaran kita. Iya. Itu jangan karena, ini ada sate. Itu macam-macam makanannya, ini banyak, itu lauknya banyak, nasinya banyak, akhirnya menjulang tinggi, nggak habis. Kasihan orang-orang yang belum beruntung, yang tidak bisa makan seperti itu, nggak kebagian. Iya, betul. Itu karena satu beras itu sangat bermanfaat. Satu biji beras bisa menghasilkan 1 karung beras. Itu kalau kita tanam itu kan. Itu. Dan dalam panaturan, bagaimana diamanatkan, bagaimana kita benar-benar menyucikan beras itu. Bahkan nyaki pakai darah ayam, darah babi dan sebagainya dalam panaturan di pasal 45. Nanti banyak ada di sana. Gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia. Mari kita mulai menyadari betapa pentingnya makanan dan menyadari betapa orang lain barangkali tidak bisa makan sesuatu yang sama dengan kita. Bahkan dalam tanda petik mereka yang kurang beruntung. Gitu. Bahkan bisa jadi mereka hanya makan sekali. Kita punya kesempatan makan 3 kali tapi kita buang. Gitu. Jangan sampai makanan yang ada terbuang. Jangan terbuang sia-sia. Ya, jangan terbuang sia-sia. Gitu. Baik, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. bersedia membagi pengetahuannya untuk kita semua dan pemirsa yang di rumah. Selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan kesimpulan pembahasan kita hari ini.
Baik, terima kasih Umas Dharma yang bahagia. Tidak banyak yang bisa kita sampaikan dalam Bindu Kalteng Podcast ini karena terkait dengan waktu dan sebagainya. Ilmu saya tidak banyak, ilmu yang banyak ada di luar sana. Mohon Bapak dan Ibu bisa membaca referensi-referensi kita baik dalam Panaturan, Manawa Dharma Sastra, Bhagavad Gita dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita lakukan, kita berikhtiar selalu, sesuatu yang baik akan datang kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih umat Sedharma dimanapun berada. Demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita, Bapak Imade Adiana, membahas tentang etika makan dalam ajaran Hindu. Semoga apa yang diperbincangkan hari ini menambah pengetahuan kita semua tentang arti dari etika makan. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dara Delima dan kerabat yang bertugas Bindu Kalteng Podcast mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.